Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok H, Akuntansi Keuangan Menengah Kedua, kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dari materi bab 21 yaitu akuntansi sewa berdasarkan perspektif penyewa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tinaya Gabriela dengan NPM akhir 233. Perkenalkan, nama saya Firlianda Arvistia Karini dengan NPM 190. Perkenalkan, nama saya Indriani Sinaga dengan NPM 230130101050. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sewa atau lease. Sewa atau lease adalah suatu perjanjian kontraktual antara pesewa atau lesser dengan penyewa atau lessee yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti khusus milik pesewa dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya kelebihan-kelebihan sewa itu untuk penyewa sendiri yaitu yang pertama 100% pembiayaan dengan tarif tetap. Kemudian yang kedua, proteksi terhadap keusangan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, dan yang keempat yaitu pembiayaan yang lebih murah. Nah, untuk selanjutnya sendiri ada pengistilahan yaitu pengkapitalisasian sewa, di mana dalam IASB sendiri menetapkan bahwa penyewa dapat melakukan kapitalisasi untuk seluruh jenis sewa. Dikecualikan pada yang pertama masa sewanya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, sewa properti tersebut nilainya kurang dari $5.000. Nah, hak untuk menggunakan properti berdasarkan kontrak sewa merupakan suatu aset, dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran merupakan suatu liabilitas. Selanjutnya ada penyewa. Di sini penyewa berkewajiban untuk mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dengan menggunakan metode bunga efektif. Lalu ia juga berkewajiban untuk mencatat beban depresiasi atas hak aset yang digunakannya. Sedangkan untuk masa sewa ini bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan. Lalu ada opsi tawar pembaruan atau bargain renewal option, yaitu dapat memperpanjang periode sewa. Selanjutnya ada pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa. Di sini ada dua. Yang pertama ada pembayaran sewa, yaitu pembayarannya dilakukan secara tetap. Pembayaran bervariasi berdasarkan suatu indeks atau tarif. Lalu nilai sisa yang dijamin, dan juga pembayaran berkaitan dengan pembelian atau opsi pemutusan kontrak. Sedangkan yang kedua ada tarif diskonto, yaitu penyewa harus menghitung nilai kini dari pembayaran sewa menggunakan tarif bunga implisit, yaitu tarif yang ditetapkan pada awal masa sewa. Namun apabila tidak memungkinkan menggunakan tarif bunga implisit itu tadi, penyewa dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Materi berikutnya ada akuntansi sewa selanjutnya. Di sini ada contoh soal yaitu CNH Capital atau anak perusahaan dari CNH Global dan Ivano menandatangani sebuah perjanjian sewa pada 1 Januari 2019, di mana CNH Global menyewakan alat berat backhoe pada Ivano yang dimulai pada 1 Januari 2019. Di mana di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu masa sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa bersifat tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran sewa sebesar 20,711 yang dibayarkan pada setiap awal tahun. Yang kedua, alat berat backhoe memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 100.000 dengan estimasi masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000. Lalu tidak ada opsi perpanjangan atau pembaruan masa sewa. Suku bunga pinjaman Ivano adalah 5% per tahun. Ivano mendepresiasikan peralatannya dengan basis garis lurus, dan CNH Global menetapkan tarif sewa tahun untuk mendapatkan penghasilan sebesar 4% per tahun. Oke, selanjutnya yaitu contoh akuntansi sewa. Nah, di sini ada soal Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai. Ada pembayaran yaitu 20.711,11. Faktor nilai kini dengan I-nya sama dengan 4% dan N-nya 55.
sehingga 4,62990. Nah, nilai kini pembayaran sewanya yaitu 95.890,35. Ivanhoe menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 4% dan tidak menggunakan suku bunga pinjaman sebesar 5% karena suku bunga tersebut telah diketahui oleh Ivanhoe. Nah, di sini ditanya yaitu jurnal mencatat sewa pembiayaan pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu right of use asset sebesar 95.890,35 diambil dari nilai kini pembayaran sewa pada lease liability yaitu 95.890,35. Selanjutnya ditanya jurnal mencatat pembayaran sewa pertama pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, di sini kita ambil nominalnya dari pembayaran. Jadi jurnalnya yaitu lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Selanjutnya yaitu ditanya jurnal untuk mencatat bunga akrual pada 31 Desember 2019 3.007,17 diambil dari interest on liability pada akhir 31 Desember 2019 yaitu interest expense pada lease liability 3.007,17. Selanjutnya yaitu ditanya depresiasi atas aset hak pakai selama 5 tahun masa sewa dengan menggunakan kebijakan umum Ivanhoe yaitu metode garis lurus menghasilkan jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu depreciation expense pada right of use asset itu dari hasil dibagi dengan 5 tahun yaitu 95.890,35 dibagi 5 yaitu 19.178,7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah poin-poin penting berdasarkan kebijakan sewa. Jadi yang pertama ini ada kerugian nilai sisa. Jadi saat peralatan itu memiliki nilai sisa rendah atau nol karena perawatan yang buruk, nah perusahaan itu dapat mencatat kerugian sesuai dengan perbedaan antara nilai peralatan awal dengan nilai sisa yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada opsi tawaran membeli. Jadi opsi ini itu memberi hak kepada penyewa untuk membeli aset sewa di akhir masa sewa dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajar di masa depan. Nah, dalam perhitungan liabilitas sewa, penyewa dapat memasukkan nilai kini dari harga opsi pembelian ini sebagai bagian dari perjanjian sewa. Nah, hal ini tuh akan berdampak pada besaran liabilitas yang harus dicatat. Selanjutnya ada nilai sisa tidak dijamin. Jadi jika nilai sisa aset itu tidak dijamin oleh penyewa, maka nilai sisa ini tidak diperhitungkan dalam penentuan liabilitas sewa. Sebagai contoh, jika nilai sisa yang tidak dijamin itu tidak dimasukkan dalam nilai kini liabilitas yang dicatat oleh penyewa di awal masa sewa, sehingga hanya mencakup pembayaran sewa sesuai perjanjian. Lalu di sini ada jenis sewa khusus. Jadi sewa khusus ini ada dua, yaitu sewa yang bernilai rendah dan juga ada sewa jangka pendek. Nah, berdasarkan dari PSAK, itu jika sewa bernilai rendah, penyewa tidak perlu mengkapitalisasi sewa untuk aset dengan nilai rendah. Nah, pembayaran sewa itu diakui sebagai beban pada saat terjadi. Lalu untuk sewa jangka pendek, ini yang durasinya 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Jadi penyewa juga dapat memilih untuk mengakui pembayaran sewa sebagai beban pada saat terjadi tanpa mengkapitalisasi aset hak guna atau liabilitas sewa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penulisan dan perkataan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.